Ada orang yang pandangannya itu tajam, ada orang yang pandangannya tidak tajam. Maka Sayyidina Utsman mengatakan ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Takutlah kamu mengenai ketajaman mata orang beriman, karena dia ini melihat dengan nur Allah. Simahum, tanda-tanda mereka fi wujuhihim, adalah dalam wajah-wajah mereka, min athari sujud, dari bekas-bekas sujud. Ini bukan maknanya mesti kulitnya itu, jidatnya hitam karena banyak sujud, belum mesti ya. Tanda bekas sujud itu ada itu. Jadi orang itu kalau banyak sujud itu wajahnya itu ada lain gitu dengan orang yang sama sekali tidak pernah sujud. Saya pernah mengadakan satu perjalanan dengan seorang ulama. Ulama itu aneh itu. Saya naik becak sama ulama tadi itu. Ayah saya sendiri, maka dia ini bilang, ini mesti orang Islam, kata dia. Kok tahu? Ya wajah orang Islam itu lain, katanya. Kalau kamu itu punya hati, kamu lihat lain wajahnya orang Islam. Jadi, ini mesti orang Nasrani. Kamu tanya nanti kan orang Nasrani. Ya betul, ketika ditanya mau orang Nasrani. Kalau berjalan, ini orang Hindu ini, katanya ini lain. Wajahnya orang Hindu penyembah berhala ini lain. Wajahnya orang sesat seperti orang Nasrani itu juga lain. Dan kalau kamu perhatikan nanti sorot wajahnya itu lain. Dan wajahnya orang yang sudah sujud kepada Allah itu pun juga lain itu. Sorot wajahnya itu lain. Makanya dulu para sahabat, kalau kamu baca Hayatus Sahabah, bagaimana seorang sahabat di Madinah yang pergi ke kebun, maka setelah pergi ke kebun, sampai di kebun kena dakwahnya Mus'ab bin Umair, akhirnya masuk Islam. Maka pulang, teman-temannya yang di rumah itu langsung terkejut, demi Allah wajah kamu berubah, katanya. Tidak seperti kamu berangkat dari kebun tadi, wajah kamu berubah, ada apa? Saya telah masuk Islam, katanya. Coba, ini orang itu kalau Islam itu memang betul-betul dari hati itu terbaca dalam wajahnya itu. Jangan dikira tidak. Cuman ada orang yang pandangannya itu tajam, ada orang yang pandangannya tidak tajam. Maka Sayyidina Utsman mengatakan ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Takutlah kamu mengenai ketajaman mata orang beriman, karena dia ini melihat dengan nur Allah. Ini ceritanya bagaimana? Ada seorang zaman Sayyidina Utsman jalan-jalan, ketika jalan tiba-tiba ada wanita lewat, maka dia melirik wanita tadi. Karena melirik wanita tadi, akhirnya terbentur tembok sehingga benjol kepalanya. Setelah itu dia datang kepada Sayyidina Utsman, maka baru masuk Sayyidina Utsman itu mengatakan, kok di mata kamu ada bekas zina, kata Sayyidina Utsman. Maka orang tadi terkejut. Apa kamu nerima wahyu, katanya orang tadi. Tidak, saya tidak nerima wahyu, tetapi Nabi dulu mengatakan ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Pandangan orang iman ini
jam katanya. Benar katanya tadi saya itu jalan melirik wanita, tahu-tahu saya nabrak tembok, benjol kepala saya ini. Maka Sayyidina Utsman kurang lebih mengatakan, kamu ini orang yang dijaga oleh Allah. Ketika maksiat dapat musibah ya. Jadi kalau orang itu maksiat kok terus kena musibah, itu tandanya dia ini masih orang disayang oleh Allah. Tapi kalau maksiat kok masih aman-aman saja, wah ini gawat ini. Ini tandanya orang ini mau dijerumuskan kepada malapetaka yang lebih dahsyat. Innama numli lahum liyazdadu ithma. Aku berikan kesempatan kepada mereka supaya tambah dosanya. Jadi kalau kita ini berbuat maksiat kok tidak ada resiko apa-apa, na'udzubillah, ini berarti penjerumusan. Tetapi leluhon penjerumusan supaya tambah dosanya lagi. Tapi kalau maksiat kok terus kemudian kena musibah, ini tandanya kita ini masih dijaga, diinggahi gitu. Seperti kambing itu kalau masih dijaga oleh pemiliknya, kalau mau masuk dalam bahaya maka dipukul sama pemiliknya itu supaya enggak masuk dalam bahaya. Nah begitu juga manusia ini, kalau maksiat kok kena pukul, ya ini tanda-tanda disayang oleh Allah. Tapi kalau maksiat kok malah tambah sehat, tambah kaya, wah ini muridnya Fir'aun ini. Gawat ini. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Sudah saya paham, ini disorot wajahnya orang ahli sujud itu lain. Bukan yang dimaksud itu hitamnya dahi, bukan. Ya kan? Kalau hitamnya dahi kamu kosot-kosotkan ke tembok nanti. Biar simahum fi wujuhihim min athari sujud. Memang ada sahabat-sahabat yang keningnya itu hitam karena sujud, itu juga ada, tapi baginda Nabi sendiri tidak. Berarti maknanya sima di sini ini maknanya sorot wajah, maknanya tanda sujud itu bukan mesti hitam, itu bukan ya. Bukan mesti itu. Ini perkara rohani ya. Namanya amal ya, namanya amal itu ya, namanya amal itu yang bisa paham tanda-tandanya ya hanya orang ahli amal, malaikat. Amal itu perkara-perkara kaitannya dengan rohani, maka yang bisa memahami hanya orang-orang ahli rohani juga. وخرج الطبراني بإسناده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصلاة خير موضوع فمن استطاع يكثر فليكثر. As-salatu, salat itu khairun, adalah kebaikan, maudhu'un, yang diletakkan, maksudnya yang mudah untuk didapatkan, maudhu', kebaikan yang diletakkan, tinggal ambil saja. Faman istata'a, barang siapa mampu ayukhira, untuk memperbanyak salat, falyukthir, maka hendaklah dia memperbanyak. Salat itu tidak ada batasnya. Maka para ulama dulu ada yang sholat setiap sholat sunnah mutlak sehari 100 rakaat, ada yang 300 rakaat, tidak dibatasi. Dzakirin Allah katsira wa dzakirat, zikir juga tidak dibatasi sebanyak-banyaknya. Tetapi supaya istiqomah ya,
Nah, Nabi mengatakan ahabbul a'mal ilallah ma dama alaiha sahibuha wa in qall. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang dama alaiha sahibuha, yang dikerjakan secara terus menerus oleh pemilik amal itu walaupun sedikit. Maka oleh karena itulah sudah menjadi tertibnya para ulama kalau buat amal itu dibatasi supaya maksudnya istiqomah. 100 kali tiap hari, 100 rakaat tiap hari, 200 rakaat menurut kemampuannya dibatasi supaya bisa istiqomah. Ini banyak sekali hadis-hadis yang menceritakan seperti itu.